Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Pak Guru harapkan anak-anak masih tetap semangat untuk belajar. Silahkan anak-anak buka buku tematik tema 2 halaman 37 sampai 40. Sambil menyimak penjelasan dari Pak Guru. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ayo kita pelajari jenis usaha ini. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu, tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavator Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis, terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Anak-anak sudah membaca teks berjudul Melihat Jejak Merapi di Kali Adem. Kemudian anak-anak mencoba menulis di selembar kertas. Tuliskan di mana kamu tinggal. Kemudian apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Nanti anak-anak mencoba menuliskan di selembar kertas. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks. Langkah-langkah untuk memperoleh informasi dari teks yang pertama yaitu bacalah judul teks terlebih dahulu. Yang kedua, bacalah teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga memahami isi teks dengan baik. Ini adalah langkah-langkah anak-anak untuk memperoleh informasi dari sebuah teks bacaan. Sudah paham ya sampai sini? Jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya.
Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cendera mata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan, mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Anak-anak sudah membaca ya, ada beberapa jenis usaha di bidang jasa. Nah, ini contoh usaha di bidang pariwisata. Yang pertama yaitu penyewaan tempat penginapan atau hotel, losmen, motel, villa, dan lain sebagainya. Yang kedua, jasa transportasi wisata. Bisa travel untuk kendaraan bermotor. Yang ketiga, penjualan cindera mata, souvenir. Yang keempat, penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Aku harap anak-anak bisa memahami tentang jasa usaha di bidang pariwisata. Pada materi sebelumnya, anak-anak sudah memahami tentang pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Jadi, hak itu kita dapatkan setelah kita mengerjakan kewajiban kita secara bertanggung jawab. Diberikan contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Contoh hak dalam hubungannya dengan masyarakat. Hak sebagai masyarakat, contohnya berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Itu contoh dari hak sebagai warga masyarakat. Kalau kewajiban sebagai warga masyarakat, contohnya berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilu. Itu kewajiban. Kemudian tanggung jawab yaitu menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Saya kira sudah cukup jelas ya. Anak-anak bisa membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta contoh antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Materi hari ini cukup sekian anak-anak. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.